Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 manajemen C yang beranggotakan saya sendiri Salsabila Firdausia Maulina, lalu Fi Aulia Al-Qorina dan Muhammad Jihad Al-Batami. Di sini kami akan menjelaskan tentang menyusun judul, kerangka, abstrak, menganalisis dan mendeskripsikan data karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Pengertian karya ilmiah dalam bahasa Inggris, scientific paper adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu laporan penelitian, yang kedua makalah, yang ketiga tesis, dan yang keempat skripsi. Langkah-langkah menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama, melakukan observasi, menentukan masalah dan tujuan. Lalu yang kedua, menyusun hipotesis. Yang ketiga, menyusun rancangan penelitian. Yang keempat, melakukan percobaan. Yang kelima, melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis data. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan. Dan yang terakhir, melaporkan hasil. Selanjutnya, pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis, yang berisi rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulis agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Sebelum menyusun karya tulis ilmiah, pembuatan kerangka karangan ini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Selanjutnya, syarat membuat kerangka. Yang pertama, kita harus memperhatikan pengungkapan yang ada di dalam kerangka itu jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Keempat, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Selanjutnya, sebelum memulai menyusun kerangka, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, merumuskan tema dan menentukan judul karya ilmiah. Jadi, sebelum kita menyusun kerangka karya ilmiah ini, pastikan kita memilih tema dan materi yang kita kuasai dan kita sukai. Setelahnya, pilihlah judul yang singkat namun menarik. Yang kedua, memastikan bahan referensi. Jadi kita harus sudah memiliki bayangan di mana saja kita bisa mendapat sumber informasi, rujukan, dan sampel untuk penelitian kita. Karena penelitian tanpa data sokongan yang kredibel tidak bisa disebut sebagai karangan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memiliki rancangan dasar. Kita harus sudah memiliki jawaban-jawaban dari pertanyaan bayangan apa saja yang akan kita teliti. Langkah selanjutnya yaitu merancang struktur atau kerangka karya ilmiah kita. Yang pertama, menyusun judul. Untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menentukan tema judul, misalnya di dalam pendidikan, teknologi, kesehatan, dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menentukan objek yang akan diteliti. Yang ketiga, untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menemukan apa yang akan diteliti dari objek yang dipilih. Yang keempat, untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah mencari bagian mana dari objek yang akan kita teliti. Yang kelima, untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menentukan media yang dijadikan sehingga kita dapat menghubungkan apa yang diteliti dengan bagian yang diteliti. Yang keenam, untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah membuat kalimat yang tepat dalam menggabungkan tema, objek, dan sesuatu yang diteliti, bagian yang diteliti, dan medianya.
Di sini ada contoh tema pertanian, objeknya kacang hijau. Apa yang diteliti pengaruhnya, bagian yang diteliti seluruh bagian tanaman, medianya sinar matahari, maka dapat diambil judulnya adalah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selanjutnya abstrak. Abstrak merupakan uraian singkat namun lengkap dari karya tulis ilmiah yang memuat permasalahan tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Atau bisa kita sebut juga abstrak adalah ringkasan dari seluruh isi karya tulis. Abstrak ini biasanya disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Masing-masing ditulis maksimal 150-200 kata dengan jarak spasi 1,5. Abstrak ini terletak setelah judul, namun penyusunannya setelah semua komponen dalam karya tulis ilmiah itu selesai. Di sini ada contoh abstrak. Ada latar belakangnya, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan di bawah ada kata kunci dari kesimpulan tersebut. Untuk pembahasan berikutnya mengenai analisis data. Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengelola data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data juga merupakan serangkaian susunan yang menjadi acuan pada cara kerja untuk memahami objek penelitian. Penjelasan berikutnya itu tentang langkah menganalisis data. Dalam langkah menganalisis data ini terbagi menjadi 7 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengumpulan data atau informasi-informasi yang kita butuhkan untuk penelitian kita. Tahap ini bisa kita lakukan dengan wawancara atau pengisian kuesioner dan lain sebagainya. Tahap editing atau tahap pemeriksaan adalah fase pengolahan data, melakukan pemeriksaan terhadap catatan-catatan hasil observasi, wawancara, atau pengisian kuesioner. Yang diperiksa itu ialah kelengkapan materi, kesempurnaan tulisan, kejelasan angka-angka, ketepatan satuan-satuan, dan sebagainya. Berikutnya adalah tahap coding atau tahap pengkodean. Tahap coding adalah tahap memberikan kode-kode atau tanda-tanda terhadap catatan-catatan observasi atau hasil wawancara dan kuesioner beserta isi jawabannya. Kode itu dapat berupa huruf, angka, atau nomor untuk nilai, lambang, dan sebagainya. Tahap pengkodean ini sendiri memiliki maksud untuk mempermudah pengolahan data, terutama jika data atau informasi itu dianalisis melalui tabel-tabel analisis. Berikutnya adalah langkah tabulasi atau langkah pentabelan. Langkah ini dilakukan setelah langkah editing dan pengkodingan. Jika editing atau pemeriksaan dan pengkodean merupakan langkah-langkah dalam mempersiapkan data atau informasi yang akan dianalisis, maka pentabelan merupakan langkah-langkah untuk mempersiapkan alat mengolah dan menganalisa data informasi yang telah diperiksa dan diberi kode-kode. Setelah data di-editing, di-coding, dan dikumpulkan dalam tabel, langkah berikutnya yaitu pengujian data yang telah terkumpul tersebut. Setelah mendapatkan data yang sesuai, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu dengan mendistribusikan atau menjabarkan hasil kumpulan data, dan setelah itu masuk ke tahap terakhir yaitu pengajuan hipotesis atau konfirmasi analisis data.